Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan LiveBrow, Livestock Waste in Brow, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik cair dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae guna menghadapi tantangan global sektor peternakan di Dusun Brau, Malang, yang diketuai oleh Ida Maratul Hidayah dengan anggota Dimas Safliananta dan Putri Cairani Ritonga. Kombinasi dari peternakan seperti daging, susu, organ dalam dan luar, ataupun kulitnya dapat menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar. Sesuai dengan data dari BPS tahun 2020, jumlah ternak sapi yang meningkat dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 565.001 ekor menjadi 568.265 ekor. Namun tingginya produksi ternak sapi perah tidak diimbangi dengan adanya pengolahan limbah ternak menjadi produk bernilai ekonomis, sehingga produk limbah ternak tidak termanfaatkan sepenuhnya. Di Desa Brau Malang, setiap rumah memiliki sapi sekitar 4-10 ekor dengan total sebesar 3.422 ekor. Limbah ternak sapi di sana berkisar 25 kg per hari. Pengumpulan data diambil dengan menggunakan beberapa cara, yaitu studi pustaka, informasi digital, wawancara dan observasi, menggunakan data primer dan juga sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan memaparkan data yang terkumpul dalam pembahasan. Sintesis yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi silang antara data yang terkumpul dengan teori dan konsep sebelum-sebelumnya. Dusun Brau merupakan salah satu daerah pusat peternakan sapi perah di Malang, di mana untuk jumlah limbah ternak sapi perah menghasilkan 20 hingga 30 kilo per ekor, serta untuk limbah cair sebanyak 100 hingga 150 liter, di mana setiap rumah memiliki kandang sapi dengan perkiraan jumlah 5 hingga 10 ekor. Hal tersebut dirasa sangat mengganggu kesehatan masyarakat serta berdampak pada lingkungan. Selain itu, mengganggu hasil produksi susu perah dikarenakan lingkungan yang kurang mendukung. Lahan Dusun Brau cocok digunakan untuk bercocok tanam sayuran, serta terdapat pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas, di mana untuk satu tabung digunakan untuk 5 kepala keluarga. Namun hal tersebut masih membuat limbah ternak sapi belum termanfaatkan secara optimal. Adapun konsep dari LiveBrow itu sendiri yaitu adanya peternak di Dusun Brau yang kesulitan dalam menangani limbah ternak sapi serta pencemaran lingkungan. Kemudian dari limbah tersebut akan dijadikan pupuk cair organik yang outputnya akan diaplikasikan ke lahan pertanian dan akan dikomersialkan. Di mana dari adanya kegiatan ini akan meningkatkan kualitas lingkungan, ekonomi, serta membuat masyarakat sehat. Adapun alat dan bahan dari pembuatan pupuk organik cair dari LiveBrow ini yaitu kotoran sapi, dedak padi, Saccharomyces cerevisiae, air, tetes tebu, timba, dan pengaduk. Untuk langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair, yang pertama menyiapkan air 6 liter di timba, lalu mencampurkannya dengan tetes tebu sebanyak 1 gelas, kemudian diaduk rata. Yang kedua, mencampurkan Saccharomyces cerevisiae 5 tutup dengan air serta diaduk rata. Yang ketiga, mencampurkan urin dan dedak padi, kemudian diaduk rata. Yang keempat, mencampur kotoran sapi, kemudian diaduk rata. Kemudian ditutup rapat dan didiamkan selama 32 hari dengan diaduk tiap hari serta melakukan pengecekan suhu. Yang terakhir, menyaring pupuk organik cair yang sudah jadi, dan untuk pupuk organik cair bisa langsung diaplikasikan di lahan pertanian atau dikomersialkan. Penggunaan Saccharomyces cerevisiae dapat membantu pembuatan POC selesai dalam 34 hari dibandingkan tanpa penambahan Saccharomyces cerevisiae yang memerlukan 2 hingga 3 bulan proses pembuatan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Ulfab et al. Pada tahun 2018, diperoleh bahwa POC dari limbah ternak sapi memiliki kandungan N dan P yang cukup tinggi dan melebihi standar SNI. Namun pada unsur K belum memenuhi sehingga penambahan dedak padi dapat menambah ketersediaan unsur K yang kurang. Selanjutnya, dalam implementasi LiveBrow diperlukan beberapa pihak, meliputi peternak yang merupakan pihak utama dalam melakukan pembuatan POC. Tugas dan peran dari peternak sendiri yaitu mengkoordinasi dalam pembuatan POC serta melakukan packaging dan pemasarkan ke petani ataupun ke pasar. Yang kedua, petani yang merupakan pihak kedua di mana berperan dalam pengaplikasian POC ke dalam lahan pertaniannya guna membuktikan bahwa POC sudah sesuai standar SNI dalam penggunaan pupuk ketanaman. Yang
ketiga, pemerintah yang berperan dalam memfasilitasi serta memberikan keputusan dalam sebuah inovasi live brow seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kementerian Pertanian. Yang keempat, penyuluh yang berperan dalam mendampingi peternak dan petani dalam pembuatan POC serta pengaplikasiannya ke lahan pertanian. Dan yang kelima yaitu Dinas Perdagangan yang berperan dalam membantu memasarkan produk POC yang sudah dibuat oleh peternak. Selanjutnya, metode pelaksanaan dimulai dengan perizinan ke kepala desa, RT maupun RW untuk melakukan kegiatan pembuatan POC di Dusun Brau. Selanjutnya, melakukan diskusi tim untuk menyiapkan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembuatan POC. Dilanjutkan dengan pembuatan modul sebagai panduan peternak dan petani dalam pembuatan POC. Kemudian melakukan sosialisasi dan penyampaian materi mengenai tata cara pembuatan POC serta manfaat yang akan diperoleh oleh peternak, petani, dan masyarakat. Lalu melaksanakan pelatihan pembuatan POC yang didampingi oleh penyuluh dengan memanfaatkan limbah ternak sapi. Terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh penyuluh dan tim kepada peternak dalam proses pembuatan POC. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu dengan adanya live brow, diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan lingkungan yang ada di daerah Brau. Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik cair diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis dan meningkatkan nilai kualitas lingkungan. Penggunaan Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan POC bertujuan untuk membantu proses pengomposan agar lebih cepat. Sekian presentasi dari tim kami, marilah jaga lingkungan dengan gerakan bebas limbah. Bersama Live Brau, wujudkan desa Brau yang sehat, kuat, dan sejahtera.